Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Hamba Allah muslimin jamaah salat subuh Masjid Jami' yang mulia, puji syukur kita pada Allah Azza wa Jalla. Mata yang terbuka, yang sebelumnya terpejam karena kita tidur, itu Allah yang memberikan. Kaki yang kita melangkah ke masjid, yang sebelumnya terdiam, itu Allah yang menggerakkan. Hati kita yang lalai dan kita terpaut dengan masjid dan kita hadir di masjid, juga Allah yang mengizinkan. Maka semua yang kita lakukan tidak pernah terlepas dari izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita dilarang untuk mengucapkan sesuatu yang pasti tanpa bersandar kepada Allah. Bahkan dalam surat Al-Kahfi pun itu dijelaskan, janganlah kamu katakan akan aku katakan. Fala taqul inni fa'ilun zalika gada. Tapi tanya guyung heuna itu beres insyaallah. Iban tengok beres. Oh ka beres tenang mentang. Bak takun ka beres tentang bit-bit beres tengok. Padahal situasi berbalik, boleh jadi kita sakit, boleh jadi halangan, boleh jadi lain-lain. Maka katakan insyaallah, kita mengharapkan bereh bahasa Aceh, tam doa bujroh, itu harapan. Maka kita disuruh berharap. Pimio berata takun bereh ka bereh singoh jroh pah tau ka jero. Maka jangan kamu katakan kepastian, karena yang memberi kepastian itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama juga dengan kita ibadah hari ini. Pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita sampaikan salatu wassalama atas tuntunan mau'izah beliau, sehingga sekuat tenaga dan semampunya kita berupaya mengikuti uswah, tauladan, rambu-rambu yang beliau berikan kepada kita. Apa yang beliau lakukan seutuhnya, semuanya, sepenuhnya, itu adalah uswah bagi kita manusia, bagi kita umatnya. Maka Rasul adalah profil, Rasul adalah blueprint, Rasul adalah acuan, Rasul adalah the rule. Semua itu pada Rasul. Dan jangan pernah harapkan itu ada pada manusia biasa. Sebaik apapun manusia biasa, pasti ada sisi lemah, ada sisi kurang. Dalam hal-hal tertentu kita menjadikan dia sebagai contoh misalnya. Banyak dalam hal tertentu yang lain tidak kita jadikan dia sebagai contoh. Maka ketika tidak semua ada contoh pada diri seseorang itu, bukan berarti juga tidak semua ada yang dicontohi. Walau dalam bahasa kita sehari-hari sering kadang-kadang kita vonis secara general, sering kita vonis secara pukul rata, sering kadang-kadang dengan kesalahan, padahal banyak kelebihannya, langsung kita ambil vonis. Memang hanya tengok ini, memang dapat tak pakai, kok lepas tak pakai. Tapi karena ada satu hal yang kita benci kepadanya, pukul rata, poh sari mendung, nyanti hanapat tengok yan. Padahal lejut tengok ji yang kena mempegang. Maka memang tidak ada uswah pada manusia biasa. Sebab uswah itu ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu maklumilah kekurangan yang ada pada seseorang, walau orang itu kadang dikenal sebagai orang lebih. Maklumilah keburukan pada seseorang, walaupun orang itu kita kenal sebagai orang baik.
Maklumilah kebodohan pada seseorang walaupun kita kenal ia adalah orang yang pandai. Maklumilah kehinaan pada seseorang walau kadang kita mengenal dia orang yang mulia. Itulah manusia yang bukan sebagai uswatun hasanah. Maka gampang dan gamblang sebenarnya ketika seseorang mencemoohkan orang lain, kita jawab dengan singkat saja, memang enggak ya nak jadi contoh. Jawablah bahwa ya contohkan pada Rasul, siapa bilang sama dia. Jadi supaya manusia ini fokus menjadikan Nabi sebagai uswah, sebagai contoh. Tidak usah pusing sekali jika orang yang kita banggakan itu tidak menjadi contoh, memang bukan pada dia contohnya. Hamba Allah muslimin jamaah salat subuh yang berbahagia, selalu kita bermunajah, selalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa yang terbaik kalau memang itu adalah lubbud doa, inti doa, atau doa, ati doa, itu memang doa fi salat, doa di dalam salat. Bahkan diberi nama salat karena arti salat adalah doa. Dan doa-doa itu merupakan nyawa dalam salat. Tetapi di luar salat kita memperbanyak doa, terutama fi duburi kulli salatin, di selesai salat semua. Kita tanya oleh sembahyang, doa bercutek atau istighfar, ya sekedar kita merasakan mudawamah. Mudawamah maksudnya rutinitas, mudawamah maksudnya menjadi darah daging, mudawamah maksudnya melestarikan, mudawamah maksudnya menjadi kebiasaan. Jadikan kebiasaan atau mudawamah dalam bahasa agama, dzikir dan doa itu sebagai mudawamah, rutinitas. Di sembahyang banyak sekali kita temukan hadis-hadis Nabi tentang doa setelah salat. Di antara lain Allahumma a'inni, atau kita jamakkan Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu doa setelah salat. Bahkan Nabi mengingatkan Ibnu Abbas, jangan lupa-lupa ya setelah salat ucapkan itu. Yang kenyan dasar li sembahyang hana cok silap ile. Kita duduk dulu berdoa. Kenapa doa banyak setelah salat dilakukan? Karena Nabi memerintahkan. Bahkan Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin yang disyarah oleh banyak pensyarah hadis lainnya sampai membuat satu babud doa fi duburis salah, bab doa di belakang salat. Dubur itu artinya belakang. Maka bak tanya yang naik likutnya kehenan dubur, bahasa Aceh hana kendai, dainya digantau dengan lam, kan dubur kehun, tapi ya seperti kita ucapkan. Allah muslimin yang berbahagia, doa-doa itu yang pertama sebagai ibadah, perintah berdoa lalu kita amalkan dan doa itu menjadi ibadah. Yang kedua, doa itu pertanda kita ini adalah merendahkan diri kepada Allah yang maha segalanya. Yang ketiga, dengan doa ini kita menjadi manis perasaan, manusia menjadi muknisan nyan mangat ati, yang diindonesiakan menjadi manisan. Itu dari bahasa Arab. Kita baca Al-Quran, kita jadikan Allah, jadikanlah Al-Quran ini Allahumma ja'alna bil Qur'ani muknisan. Karena tak terjemah li bahasa katanya manisan. Tanya ke manisan tinggal tu muknisan ada tampo. Muknisan manis perasaan, nyaman perasaan, hilang daripada gundah, hanatin tuan bahasa Aceh. Tapi indah perasaan kita. Maka dengan doa itu menjadi pelipur lara. Dengan doa itu menjadi curhatan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara doa-doa itu, doa-doa yang ma'sur, yang Rasul ucapkan sendiri, baik dari Al-Quran
atau doa itu dalam hadis kita temukan, kita biasakan berdoa apakah masing-masing atau ramai-ramai. Itu teknis, terserah saja. Lu hamratha, ramai-ramai dikah hamratha. Berdoalah sendirinya. Kadang ya uri mang sapu hamratha mi ramai-ramai. Adik pajuh bui gaknya pi ramai-ramai hana hamratha ti. Kekhurkan pajuh ron ini. Gaknya tu abak mengabi kerpeuh mandu. Ada juga kadang-kadang orang umai lu yang hana ramai-ramai hampai. Nonton bola mantap. Hana nonton bola kelam. Hana ngon ho yang ku telefon hana ngon. Ka ke tidro ku ko yu. Nah la domba nonton bola hampai hiro ke. Beramai-ramai baru pai. Nah la dulu hana jam doa kelam ramai-ramai. Hampai hiro ku ramai. Mesro baru pai. Bisa saja terserah saja. Igaknya bak bola baru mangak berjamaah. Nyoba doa hampah jamaah ya. Ada orang-orang seperti itu, ya terserahlah sukanya bagaimana, seleranya bagaimana. Tapi berdoa itu adalah perintah dan itu ibadah. Dalam Al-Quran banyak sekali perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita berinteraksi dengannya. Baca Al-Quran itu menjadi komunikasi dengan Allah, yang dalam bahasa ilmu komunikasi disebut transdental. Pegahaba dengan orang yang hanaduh dan pegahaba dengan yang gaib, mengadu kepada yang gaib, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu akan dirasakan sebuah kenyamanan. Doa-doa yang banyak sekali kita ucapkan, di antara lain kita bermohon pada Allah, Allahumma tawil umurana, ya Allah panjangkan umur kami. Bagaimana maksud panjangkan? Ya dihidupkan lama kita. Makna yang pertama, ya Allah nu panjang umur lu. Mati panjang Allah Ta'ala, kan terserah Allah. Hari ini kita sudah ada umur 60-an, 50-an. Doa Allah Ta'ala ada je, ya Allah Ta'ala Nabi udip belum 200 tahun. Walaupun haik lunjak lu balik-balik, menang kira-kira. Ya kalau Allah berkehendak kan memberikan kita umur panjang. Itu makna panjang doa, panjang umur, panjang umur. Dengan panjang umur kita punya waktu banyak ibadah. Karena lewat dah ibadah, karena umur panjang. Karena puasa le thon mutumung, karena boh jaket le thon mutumung, karena jamaah banyak waktu yang kita berulang-ulang gara-gara panjang umur. Kalaulah Allah tidak berkenan memberikan umur kita panjang, maka kita mohon, ya Allah panjangkan umurku dalam makna berkah. Rata-rata usia kita 60-an tahun tapi memiliki bobot yang berbeda. Maka waktunya sama semua. Mandum 20 jam tapi bobot hasil pekerjaan, output yang dilakukan oleh manusia itu berbeda. Makanya ada lomba manajemen waktu, lomba menggunakan waktu, lomba alokasi waktu. Itu menurut kecerdasan seseorang. Biasanya di dalam setiap ujian di sekolah-sekolah atau ujian apapun namanya, ujian ikut tes pegawai, ikut tes karyawan, waktu diberikan sama peserta sekalian. Saatnya kita mulai ujian, dimulai jam 9 tepat, waktu akan berakhir jam 11, 2 jam penuh. Yang anak tengok je bu, lu mutik bacuk dia, lu mu bacuk ilung. Hana jawab idron, anak idron itu temah jam. Hana semuanya sama rata. Waktu menjawab soal-soal 2 jam, soalnya 100 soal. Akan terjadi variatif, perbedaan yang sangat nampak sekali. Yang kira-kira nak setengah jam, kata gojeh kali siro. Kata gojeh kata siro. Nah yang baru 5 soal jawab. Watai kabeh. Allah memberikan kita waktu sama 24 jam siang dan malam. Maka poin-poin yang dikumpulkan dalam bentuk ibadah itu berbeda. Dan catatan itu ada pada diri kita masing-masing. Apa yang kita lakukan selama hari ini jumlahnya berbeda dengan orang yang lain. Sehingga tanya untuk beda-beda. Iban orang yang apa bu? Orang kabut dah orang. Bu kabut bilang. Iran kabut sih orang. Kabut kan tu. Jadi mandum nah kabut. Semuanya ada sibuk.
tapi sayang sebahagian STM sibuk tak menentu. Nyanyian sayang. Allah jamaah salat subuh yang berbahagia. Di antara kalimat yang indah di dalam doa kita pada Allah, yaitu kita mohon didekatkan oleh Allah kepada kebaikan dan kita mohon dijauhkan dari kejahatan. Sambungan doa Allah matawil umurana wa sahhi ajsadana wa nawwil qulubana wa sabbit imanana wa asin a'malana wa wasi' arzaqana. Sambungannya itu di ujung wa ilal khairi qarribna. Dan dimanapun ada kebaikan, ya Allah dekatkan aku dengan kebaikan itu. Bah kedih muka-muka set bahasa Aceh. Karena muka-muka setnya ada dua makna. Pertama bak buat God, yang kedua bak buat bro. Biarkan kita dikenal oleh siapapun menjadi muka-muka set bak buat God, itu memang sebuah kebaikan. Yang baik bak buat bro, ikhlas muka-muka set baru pikah nyo pikah atau bak khauri. Atau bak khauri yang baik dai duri pilih kau. Bu melut imlasah, kali recok no sebab ko kali bagi hari. Bari lilam ikut hai muka-muka solek pada enggak kada pada enggak country nyahinan baik nak tanya muka-muka set tapi ba ibadah ya mesti muka-muka set hanjinya punya sembahyang maghrib bukan to muka baik muka baru hana memang muka set dah. Jadilah anda orang yang muka-muka set pada sesuatu yang sifatnya kebaikan. Nyoka muka-muka set ya ada perlu mah bagi malaikat muka-muka set ya muka-muka set memang lem doa ya Allah buruh muka-muka set. Jadi kita nyogot sementara pada kejahatan mudah-mudahan ya tidak kita lakukan secara berulang, bahkan sekalipun tidak diperkenankan. Yang ledum na salah menterjemahkan mahan ya sembahyang subuh Encik Jami nah malih aku ikut muka-muka set yang seribu ya salah. Allah jamaah salat subuh yang berbahagia. Di dalam aktivitas kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, pertama pastikan kita telah melakukan perintahnya segala. Levelnya sebenarnya sudah cukup. Orang-orang sufi dan orang-orang yang sudah high level ketinggian, ibadah itu sudah tidak pernah dikaitkan dengan apa yang dia dapatkan dari hasil ibadah. Hana li tanya enggak? Hana li tak sembahyang subuh diskusi sampai kerodot tu. Kiban hinan, kiban ke menurut don kiban ni. Nah syurga tanya buku ya. Hana tanya lagi, hana tanya enggak? Karena itu bukan daripada hak kita dan itu bukan daripada keputusan hamba. Tugas kita adalah melakukan dengan apa yang Allah perintahkan. Allah gena kala tanya dalam doa-doa ke tu. Gena dalam doa-doa. Padahal hanya dalam doa biji ubi Allah Taala ya. Bagi Allah tak ada yang sulit apapun. Hanya dalam doa gena bijut. Maka baik datang pula orang doa. Yang doa drone yang kaya agop. Yang kun ya Ghani ya Hamid ya Allah yang Maha Kaya, aghnina bihalalik. Nu perkaya lu dengan yang halal. Boleh jadi kita dicemoohkan orang yang doa agaknya, yang mutang pembak tanya pegaknya. Artinya apa yang doa agaknya yang gasian pegaknya. Doa itu perintah. Persoalan Allah memberikan kita miskin dengan kondisi yang kita terima hari ini, itu adalah memang pemberiannya. Maka Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari menjelaskan panjang lebar di dalam ilmu sufi tentang doa dan mustajab. Doa adalah apa yang kita mau. Itanya apa yang galak tu silakan. Lakai aju. Boleh minta apa saja. Atas nama itu possible secara manusia, memungkinkan. Tapi yang secara manusia hanya mungkin nyan doanya sia-sia bila rangsit. Ya Allah ya Tuhanku, Nabi ya Allah bina laut yang iluk semuanya nyan ada dijit guna sertifikat kelung mentah. Nyan je tak lakai doa lautnya berjit ke milik katanya. Itu doa yang tidak possible secara hidup manusia. Boleh kita berdoa sia-sia jadinya. Kemudian dari yang kita lakukan dalam doa itu adalah semata-mata karena Allah perintah. Dan kita berdoa boleh yang kita mau, tapi Allah memberikan doa itu apa yang Allah
beri. Baik hirin-hirin tu dalam kenyo ke biji hanya hirin-hirin. Bahkan kadang-kadang kita mohon, ya Allah Subhanahu wa taala, bi mudah rezeki yang ni anak nabi ya Allah benar anak mi kan anak merempa rumah lain kadang. Karena apa kawan? Bukan yang kita mau yang Allah beri, tapi yang Allah beri yang harus kita terima. Kadang-kadang bila ke sehat Allah berikan yang lainnya, kadang-kadang bila ke lainnya Allah berikan yang lainnya lagi, dan kita tidak pernah tahu apa kebutuhan kita. Kalau jua draw ada mentang hanya depu putra perlai karo tu. Tapi Allahu a'lam. Allah Maha tahu apa yang kita butuhkan. Sehingga kadang-kadang menurut kita kebutuhan itu perlu di saat muda. Tapi Allah memberi kita itu di saat kita sudah tua. Ya rata-rata kita yang macam sehat badan, teh muda-muda rata-rata. Teta kala ni man pakon han teh muda, teh kaya aja mun. Deh kena kesempatan, kadang-kadang orang diberi kaya hanya 3 bulan sebelum ia meninggal. Oh, ngapakan dilat hagu bi jabatan ke tanya wadam deh kamu roje, yo mentang ramengon tu nyo teh kahanangon dele, teh kahana hojak le, baru pilih teh ke kecil, menang kira-kira. Memang saat itu yang Allah inginkan untuk kita, bukan yang kita inginkan. Maka kondisi yang berbeda dan bervariasi ini, yang pertama tidak lain adalah tugas kita sebagai hamba bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala sampai Allah memberi nama di dalam Al-Qur'an dengan As-Samad. Samad maksudnya Allah tempat kita bergantung. Ketika kita gunakan tempat, itu adalah bahasa yang memang bahasa itu yang kita pakai. Allah tempat bergantung, tapi Allah bukanlah suatu tempat. Salah-salah hantu. Karena pengertian tempat, tempat jak, tempat du, tempat muka, bukan. Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Maksudnya Allah zat di mana kita berharap, zat di mana kita mengadu, maka kan As-Samad. Demikian mudah-mudahan hamba Allah jemaah salat subuh yang berbahagia ada manfaat bagi kita semua. Semoga Allah memberikan kita taufik dan hidayah dalam setiap kehidupan, lika-liku kehidupan yang terus kita jalani ini sampai kita menemukan dan mendapatkan fi ajalin musamma batas kehidupan yang Allah berikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.